Wahyu Ujma, ini dulunya mantan-mantan anak pengikutmu, ya, anak buahnya. Tadi Mas Farel pengikut Ujma juga. Ini juga demikian. Lihat, pengikutmu sudah dapat hidayah. Jangan hanya pakai textbook dan logika, tetapi saran saya ke Ujma untuk istihad, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian, pagi ini agak istimewa. Tidak biasanya saya menampilkan anak muda yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena Mas Farel ini percaya mimpi Muhammad Qasim sejak SMP. Berarti angkatan pertama ini, angkatan awal-awal. Bersamaan dengan juga saya nih, hampir berbarengan lah. Karena Mas Farel bilang dulu grup awal itu di Messenger, berarti betul itu. Orang-orang yang pertama kali di grup Messenger itu berarti boleh dibilang angkatan awal. Bisa dibayangkan sejak SMP. Berarti di sejarah mungkin saja barangkali beliaulah orang pertama di dunia yang semudah itu percaya SMP. Belum ada saya mendengar yang lain. Ya. Jadi luar biasa, dan sejak awal masih langka, masih jarang, tapi Allah sudah kasih hidayah. Dan bertahan sampai hari ini. Mas Farel ini mau selesai kuliahnya, ya. Dan luar biasa bertahan. Dan terus di Majelis Gajah, tidak geming, tidak bergeming, tidak goyah dengan berbagai macam guncangan, dan terus di Majelis Gajah. Saya kira itulah keistimewaannya, dan insya Allah sepertinya tadi saya katakan Mas Farel termasuk yang istimewa. Dan sekali lagi mungkin saja yang paling muda yang percaya dengan mimpi Muhammad Qasim sejak awal, ya. Baik, kita dengarkan testimoni Mas Farel. Seperti apa dulu dan sebagainya, seingatnya saja. Mungkin kan sudah banyak yang lupa, karena itu sudah 11 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi demikian saya kira sebagai pengantar. Silakan Mas Farel bicara tentang kenapa kok dulu itu percaya, padahal masih SMP gitu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Kang Diki. Jadi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Mufida, biasa dipanggil Farel. Saya sekarang masih berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini saya diminta untuk sharing sedikit pengalaman saya tentang kenapa sih saya bisa kenal Muhammad Qasim sejak SMP itu. Jadi dulu mungkin sekitar tahun 2018, ketika saya kelas 2 SMP, saya di sana memang sudah dari sebelum-sebelumnya memang sudah mencari sosok Imam Mahdi ini. Oh, dari SMP ya? Dari SMP, betul. Oh, sudah berpikir ke Imam Mahdi ya? Masya Allah, dari luar sebelumnya. biasa. Saya terlambat, mahasiswa baru berpikir. Oke, terusan.
Ya, nah, eh, karena kan memang di sana kondisinya Israel pun sedang gencar-gencarnya tuh invasi ke Palestina kan, udah makin-makin membabi buta lah istilahnya. Saya cari nih, mana sih sosok yang dijanjikan itu selama 1400 tahun kan. Saya cari-cari, akhirnya tiba-tiba saya nemu tuh lewat waktu itu di beranda Facebook saya. Waktu itu tuh saya kalau nggak salah ingat ada foto Muhammad Qasim gitu besar gitu ya, dan deskripsi yang panjang di bawahnya Ya, ya, ya. tentang siapa dia, asal usulnya, terus apa yang sebenarnya dialami gitu-gitu. Ya. Terus saya baca tuh satu-satu, saya baca, habis itu saya tertarik nih, karena ini orang beda nih sama yang lain, yang kan banyak juga tuh yang ngaku Imam Mahdi tuh zaman Oke. itu. Ya, betul. Bahkan ada yang udah kayak pidato tuh di dekat Ka'bah di mana. Oh iya, ya. Yang orang Indonesia ya? Ya, ada juga orang Indonesia di sana. Ya, ya. Nah, saya tertarik tuh. Akhirnya saya coba cari tahu kan, saya cari-cari mimpi-mimpinya tentang Perang Dunia Ketiga, tentang Ghazwahin, tentang gimana Pakistan itu bisa bangkit. Saya cari tahu, akhirnya saya yakin nih, oh, kayaknya ini orang yang saya cari-cari selama ini gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. SMP kita nggak terpikir ya, Imam Mahdi ya? Iya, tidak terpikir loh. Mas, termasuk istimewa ini. Masya Allah. Ini untuk contoh dunia ya. Jadi bagaimana kalau hidayah datang itu anak SMP kelas 2. Bagaimana coba? Belum terpikir oleh kita. Ya, terusan luar biasa. Ya, jadi, nah, tapi setelah beberapa lama, mungkin udah mulai selang beberapa tahun, sempat ragu juga nih, kayak, tapi kok orangnya kayak nggak sesuai nih sama imajinasi saya sebelumnya. Hey. Sosok yang bisa merubah gitu kan, merubah keadaan. Bentar, imajinasi itu timbul dari kita baca sosial media, sosok Mahdi itu seperti apa ya? Iya, kalau soal akhir zaman saya emang sebenarnya udah tahu tuh, tapi banyaknya emang dari Uzma. Oh, gitu. Tidak sesuai dengan gambaran Uzma ya? Ya, lalu mungkin dari segi apa ya, kayak orangnya kan begitu biasa istilahnya. Ya. Nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Ya, terus? Jadi waktu itu saya sempat ragu juga tuh, apakah benar ini orangnya gitu loh. Terus kan nggak ada buat pergerakan apa-apa juga kan waktu itu. Dan saya istikharah di sana. Saya minta tuh, ya Allah, kalau ini emang orang yang benar, tolong dekatkan saya. Tapi sebentar, istikharahnya kelas SMP juga? SMP atau SMA waktu itu. Oh, sudah istikharah ya? Iya. Wah, luar biasa. Insya Allah. Luar biasa. Saya kayaknya belum pernah istikharah. Kuliah itu belum pernah loh istikharah. Masya Allah. Luar biasa ya. Terusan. Jadi saya coba minta tuh, ya Allah, kalau ini emang orang yang benar, tolong dekatkan saya. Nah, tapi kalau ini orang yang salah, tolong jauhkan saya sejauh-jauhnya. Tapi dari sana saya justru malah makin yakin gitu kalau ini orangnya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini petunjuk. Rekan sekalian, luar biasa ya. Inilah contoh kedua yang penting. Tiga hal keunggulan atau kelebihan Mas Farel ini dibandingkan yang lain. Pertama, dari kelas 2 SMP. Yang kedua, sudah ingin mencari Imam Mahdi. Yang kedua. Ketiga, cara penyelesaiannya apa? Istikharah. Masya Allah, luar biasa ya Mas Farel. Dan Alhamdulillah itu satu sinyal Mas Farel masih di majelis kaca ya. Ya, walaupun dia tahu sejarah dari awal kan, goncang kancing. Dia tahu persis ketika disuruh membubarkan gajah, ninggalin Kang Diki, Mas Farel masih setia, karena bagaimanapun juga hati nurani tidak bisa dibohongi ya. Baik, ketika terjadi Mas Farel semakin yakin, apa setelah itu Mas Farel langkah-langkahnya? Setelah itu justru saya malah marah waktu itu. Marah? Oh, kenapa marah? Karena waktu itu emang apa ya, kebencian gitu kan, terus siksaan-siksaan kepada umat Islam kan makin parah waktu itu juga. Marah kepada Umar Qasim? Kepada saya sendiri. Kan saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu kan. Hmm. Nah, cuma saya juga sempat kecewa gitu sama Allah itu.
Oh, sempat kecewa. Kenapa kok Ya, penganiayaan umat Islam dibiarkan terus gitu? iya, kapan sih khilafah ini bakal bangkit gitu? Oh, Masya Mau sampai Allah. kapan kayak gini terus gitu? Hmm, Itu sih sebenarnya saya. luar biasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini, luar biasa ya. Masih muda, sudah sampai ke situ. Luar biasa, Masya Allah. Rekan sekalian di rumah, ini sebagai satu motivasi bagi kita. Makhluk kita ya, mendengarkan ini. Sepertinya kita merasa paling semangat, merasa paling peduli. Ternyata ada anak muda yang sudah sejauh itu pikirannya. Jadi ini sebagai pemicu ya bagi kita untuk kita lebih gesit, lebih yakin. Baik, sudah tahu kan tentang Muhammad Qasim seperti apa? Ya, baik sesuai dengan mimpinya, masih salah jalan, masih tertutup topeng dan sebagainya. Apa tanggapan Mas Farel tentang itu semua? Kan tadi mungkin bayangannya sesuai dengan sosmed kan gagah berani, sesuai dengan pemikiran Ujma dan Ustadz zaman lagi, tapi kok seperti ini, lalu dalam mimpinya kan masih banyak kekurangan, masih lemah, masih salah jalan, sebagainya. Gimana tanggapan? Mungkin karena beberapa hadis akhir zaman juga udah sempat ngebahas, terutama Mubasyirot juga. Memang Al-Mahdi itu ternyata orang yang disuapin gitu. Ya, ya. Terbukti ya, ada hadis diarak bagi pengantin ya. Ya, jadi rekan sekalian, Masya Allah. Jadi sebetulnya ini pemikiran yang juga luar biasa. Jarang orang berpikir bahwa Al-Mahdi itu mirip istilah Mas Farel disuapin. Artinya, ya begitulah seperti kanak-kanakan, cara berpikirnya. Kadang-kadang kita pernah tahu loh, Indra Noperian itu disuruh bawa bunga dari Indonesia. Kemudian gagal di bandara, tidak boleh oleh petugas imigrasi bawa bunga, harus ada pengecekan dulu, harus izin dulu, harus dicek di laboratorium dulu. Memang aturannya begitu, binatang, pohon-pohonan kan nggak boleh sembarang ya. Nah akhirnya nggak boleh masuk. Apa yang terjadi? Muhammad Qasim ngambek kayak anak kecil. Dia tidak mau tahu. Sepertinya negara itu punya saya, punya kita, gitu, punya gajah. Padahal aturan main sudah jelas. Ngambek. Keluar dari semua grup majelis gajah. Memang kekanak-kanakan betul. Istilah Mas Farel disuapin ya. Baik. Mas, kenapa kok masih bertahan di majelis gajah? Kan sudah gonjang ganjing banyak, fitnah banyak, kemudian bahkan Muhammad Qasim meminta meninggalkan gajah. Itu gimana kok masih bertahan di gajah? Ya karena hadis juga Oh, tentang pemuda Bani Tamim itu yang harus dicari. Karena sebenarnya Al-Mahdi hanya menerima saja. Setelah semuanya sudah siap, dia menerima. Masya Allah tuh. Ada yang berpikir begitu nggak? Ya, itu betul banget. Al-Mahdi itu ibarat diarak pengantin. Udah tahu beres. Pengantin gimana coba? Kan tinggal duduk aja. Yang capek panitianya, yang capek itu sampai seminggu. Ya, persiapan itu ini. Pengantin tinggal duduk aja. Ya, menikmati jerih payah semua panitia, keluarga besar dan sebagainya. Bahkan pengantin dipingin, dimandiin, dimanja dan sebagainya. Luar biasa pemikirannya. Baik. Mas Farel, apa saran kepada Muhammad Qasim? Barangkali. Ya, Brother Qasim, wake up, wake up, wake up. Masya Allah. I know you know your destiny. So, let's arise and finish what we have started together. Masya Allah. Allah Akbar. Oh iya, anak muda. Simbol luar biasa ya. Saya sampai tergetar tadi. Baik, saya kira luar biasa. Terus kemudian kepada para orang di sekeliling Muhammad Qasim sekarang ini yang banyak dimimpikan oleh teman-teman lain. Mereka ini sedang terpenjara Dajjal, sedang sekolah Dajjal,
ada yang jahat di sekelilingnya, bahkan ada Muhammad Qasim sedang dibedaki ya. Pokoknya banyaklah berbagai macam intrik-intrik di sekeliling Muhammad Qasim. Ada saran apa? Ya mungkin semoga dapat hidayah aja. Masya Allah, berarti mereka belum dapat hidayah. Itu satu kata tapi nyelkit. Jadi lebih nyelkit dari saya loh. Oh, gitu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin udah cukup. Baik. Terus apa rencananya setelah lulus kuliah? Apa untuk perjuangan di ujung akhir zaman ini? Jadi sebenarnya saya lulus kuliah tuh saya pengen kesini. Alhamdulillah. Tapi- Allahu Akbar. Ada tapinya dulu kan. Ada tapi masih koma ya. Tapi orang tua emang masih kurang setuju lah. Nah itu dia, saya mau pertanyaan terakhir itu. Jadi gimana orang tua ini? Gimana orang tua? Orang tua emang dari dulu walaupun bukan yang menolak keras nih, tapi lebih ke kayak nunggu waktunya aja, nunggu dulu. Oh hati-hati. Sampai hari ini orang tua. Sampai hari ini. Tapi dianterin kemarin ke sini sama orang tua. Ya gimana? dianterin sampai Gracia depan sana. Oh jadi masih membolehkan. Boleh, cuma maksudnya lebih kayak apa ya? Khawatir gitu loh kalau Oh khawatir kok banyak oleh-oleh dibeliin. Kan dari orang tua itu. iya dari orang tua sama dari saya. Tuh kok baik juga ke sini. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya ibu tuh bilang kalau apa namanya? Tahu gitu itu tuh bagus, itu tuh benar. Oh. Nah, cuma kalau bisa udahlah gitu kan kamu kerja aja kayak orang biasa gitu. Masya Allah, jadi Mas Farel sudah tahu orang tua mau berjuang setelah lulus kuliah. Sudah tahu, kan saya dari Allah awal Akbar. kenal Muhammad Qasim pun udah saya kasih tahu. Allah Akbar. Luar biasa ya. Ini luar biasa. Baik, saya kira saya tampilkan pemuda yang kedua, yang juga unik nih ya. Silakan, Mas Farel sudah selesai. Ini Mas Julian, silakan tampil. Ada 4 pembicara ya yang akan kita wawancara pada pagi ini dan semuanya unik. Tadi kita sudah dengar ya Mas Julian, Mas Farel luar biasa. Dan menurut saya hampir banyak diraih oleh Mas Farel ini selalu yang pertama. Mungkin saja orang anak muda yang pertama kali percaya kayaknya Mas Farel. Yang kedua tadi sudah dijelaskan semua. Nah ini Mas Julian ini juga saya tertarik. Mas Julian ini kan masih mau alap nih. Baru 2-3 bulan lalu percaya loh. Mimpi Muhammad Qasim. Dari Maret. Oh dari Maret, maaf Pak. Berarti 6 bulan. 7 bulan, ya 8 bulan. Percaya. Tapi sudah 3 bulan yang lalu, berarti baru sekitar 5 bulan ya, langsung memutuskan untuk ujlah. Ya. Tidak bekerja lagi, ujlah. Ini sebuah peristiwa langka. Anak muda masih pengen kehidupan yang menikmati dunia, mencari identitas masih anak muda itu. Tapi Mas Julian tidak. Kang, saya mau ujlah. Gimana Mas pertama kali percaya mimpi Muhammad Qasim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya menemukan konten Muhammad Qasim ya, itu pada 2022 mungkin ya. Cuma Oh, pada saat sudah itu dari ya, 22. Oke. cuma pada saat itu saya masih duniawi tuh, Oh iya. masih duniawi. Belum belum ngecek secara mendalam. Baik. Kenapa saya mengecek secara mendalam? Karena sebelum itu saya juga suka mendengar kajian akhir zaman dari Ustadz Usma itu sejak 2019. Iya, iya. Setelah itu 2019 saya masih kuliah itu di Surabaya. Akhirnya 2 tahun setelah itu, kenapa saya nggak ngecek secara mendalam? Karena saya kuliah sambil bekerja. Nah, sambil buka usaha lah. Wih, 3 ya? Kuliah, buka usaha. Ya, Oh, 2. sambil buka usaha. Nah, usaha saya
naik. Akhirnya saya udah nggak terlalu mementingkan sosok ini. Oh, jadi gini, artinya dulu sudah ada kepedulian Iya. Bang Kosim, tapi masih belum percaya kan? Ya, Terus bisnis, ya. kesibukan bisnis akhirnya melupakan itu. Iya, iya. Oke, baik. Terusan. Terus 2024 itu gini, bisnis saya itu ramenya pas corona. Nah, 2024 udah sepi, udah mulai sepi. Lalu ditambah 2023 sepi, ditambah invasi Israel semakin gencar, Ya. genosida kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali mempelajari lagi secara mendalam. Akhirnya saya mempelajari itu akhir zaman sampai akhir tahun. Kemudian awal tahun saya memutuskan untuk mempelajari khusus Muhammad Qasim saja di channel Gaza. Akhirnya setelah 3 bulan baru percaya setelah istiqoroh gitu. Alhamdulillah. Istiqorohnya hasilnya apa? Jadi setelah 3 bulan mempelajari di channel Gaza, saya 90% yakin nih. Lalu yang 10% saya memutuskan untuk istiqoroh aja. Istiqoroh, saya minta kepada Allah bahwa ya Allah, apakah benar Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi? Ya. Udah gitu aja. Lalu seminggu atau 2 minggu kemudian saya dapat mimpi. Oh, Masya Allah. Gimana mimpinya? Nah, mimpinya itu saya berada di suatu ruangan yang remang-remang gitu loh. Maksudnya sederhana. Ya, Bukan remang-remang. bukan. Sederhana. Sederhana bersama para helper. Di situ ada Muhammad Qasim, ada Kang Diki. Semua Ada saya? Ya, ada. Alhamdulillah. Semua duduk melingkar. Jadi meja bundar, kayak meja bundar. Terus mereka ini duduk kayak gini. Nah, mereka duduk kayak Bro Qasim, dengarkan ini ya, coba. Nah, setelah itu ada salah satu helper yang mengangkat Muhammad Qasim ini. Ngangkatnya ini kayak dipaksa gitu. Oh, diangkat Diangkat gini dari bawah. Ya, oke. untuk meraih mahkota yang digantung. Jadi lampu ini ibarat mahkota lah. Lalu sekarang Muhammad Qasim ada mahkotanya. Oh, di dalam mimpi itu sudah ada mahkotanya. Setelah diangkat Oke, untuk meraih mahkota yang digantung. Nah, setelah itu helper semua senang. Terus Muhammad Qasim hanya tersenyum. Gitu. Lalu 2 mimpi yang bersamaan di suatu hutan saya memeluk Kang Diki. Memeluk saya. Ya, Mana padahal memeluknya? Ya. jangan di sini, Kang. Oh, jangan. Kamar aja. Padahal di istiqorohnya kan saya nggak minta Kang Diki kan gitu. Oh, muncul terus ya? Iya, 2 kali. Allah, luar biasa. Kok tega nggak minta saya? Saya belum tahu hadis tentang putra batini tahun, saya belum tahu itu. Nah, saya nggak kepikiran itu. Cuma saya pengen jadi pengikut Imam Mahdi aja gitu pada saat itu. Iya. Gitu. Akhirnya setelah mendapat hadis itu ya berarti saya harus gabung bukan di Muhammad Qasimnya kan gitu. Akhirnya ke Kang Diki karena kenapa kok Kang Diki muncul di mimpi saya kan gitu. Dan ada di hutan ya pada saat Ya di mimpi hutan. kedua itu. Ya. Masya Itu Allah. urut semalam itu mimpinya. Oh, jadi berturut-turut. Ya berturut-turut. Masya Allah. Mimpinya jelas ya? Jelas banget. Wah, Masya Allah. Itu salah satu tanda mimpi dari Allah. Itu pengalaman saya, mimpinya jelas. Ya. Seperti halnya saya juga berturut-turut mimpi Muhammad Qasim 4 kali loh semalam itu. Jelas memang. Satu, Muhammad Qasim sedang telanjang dada. Saya bilang, ini kok duduk di kursi rumah saya, kok telanjang dada gitu ya. Nggak pakai baju, celana panjang doang. Dan ternyata saya lihat takwilnya memang agak kurang bagus ya. Posisi Muhammad Qasimnya ya. Nah, dalam takwilnya. Dan yang lain-lain lah. Baik. Alhamdulillah. Jadi berarti relatif belum lama sebetulnya ya. Nah, yakin dengan Muhammad Qasim. Baik, Mas. Apa yang membuat Mas untuk ujlah sedangkan masih muda? Usia berapa saya? Masuk 25. 25 tuh, masih muda. Tadi Mas panel berapa?
20. Wah, lebih muda lagi. Masya Allah. Luar biasa. Saya, rekan sekalian, kadang-kadang kalau melihat begini saya suka malu. Masya Allah. Saya kok sadarnya sudah mendekati begini ini. Kok baru sadar gitu loh. Kadang-kadang itulah kita tidak boleh sombong ya. Sekalian, ini dua tokoh muda pagi ini mengingatkan kita jangan sombong. Ternyata ada orang yang lebih hebat dari kita ya. Jangan merasa, waduh ini kita paling merasa, pokoknya paling merasa. Ternyata ketika mendengar dua kesaksian tadi kita jadi malu jadinya ya. Baik. Untuk niat uzlah ya pertama. Oh iya, Setelah saya percaya mimpi Muhammad Qasim, setelah itu terus mempelajari di channel Gaza apa kaitan dengan maksudnya tentang akhir zaman lah. Kan banyak tuh konten-konten. Akhirnya 2 bulan kemudian saya ingin memutuskan uzlah. Kenapa? Karena ya syirik kan di mana-mana, doa kita nggak akan terkabul gitu. Syirik. Nah, di musola, di masjid kan, aduh sekarang kan banyak syirik. Baik, jadi memutuskan uzlah itu karena Mas sadar kalau di tempat umum doa tidak akan terkabul. Ya kan? karena banyak syiriknya. Oke, baik kalau di sini Mas yakin ya? Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Dan uniknya ada 2 hal nih. Wahai Ujma, ini dulunya mantan-mantan anak pengikutmu, ya, anak buahnya. Tadi Mas Farel pengikut Ujma juga. Ini juga demikian. Dan tidak sedikit dulu Ujma. Wahai Ujma, lihat pengikutmu sudah dapat hidayah. Ya, kenapa? Karena istihoroh, mencari solusinya keluar. Jangan hanya pakai textbook dan logika, tetapi cobalah saran saya ke Ujma untuk istikharah ya.